Sofri, mahasiswi semester 5 jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang fatwa dan jurisprudensi. Yang pertama yaitu fatwa. Berdasarkan pengertiannya, fatwa adalah berasal dari kata al-fatwa yang menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Dalam ilmu usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih yang ahli dalam ilmu fikih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Tapi di dalam sebuah kitab diriwayatkan bahwa pengertian fatwa adalah menjelaskan hukum syar'i kepada seorang penanya tanpa diharuskan untuk memilih jawaban tersebut dalam ketetapan suatu hukum syara'. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar hukum fatwa. Fatwa ini berada dalam surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Kemudian juga terdapat dalam hadis Rasulullah riwayat Abu Daud dan Nasa'i, di mana ada di situ Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Sa'ad bin Ubadah meminta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dia mengatakan, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nazar yang belum dituntaskan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tunaikanlah nazar itu atas nama ibu. Kemudian ruang lingkup fatwa. Di sini ruang lingkup fatwa meliputi semua elemen kehidupan masyarakat, baik yang bersifat individu ataupun secara keseluruhan, memecahkan masalah tentang keseharian masyarakat juga, baik dalam wilayah regional maupun internasional. Fatwa juga harus mampu memecahkan tantangan zaman yang dihadapi oleh umat Islam pada khususnya dan semua umat di dunia pada umumnya. Maka dari itu, fatwa mempunyai peran dalam masalah politik dan juga mengatur strategi dalam pemerintahan. Kemudian bentuk-bentuk fatwa di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fatwa kolektif atau al-fatwa al-ijma'i, yang artinya bahwa fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok orang atau lembaga yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Kemudian yang kedua ada fatwa personal atau al-fatwa al-fardi, yang merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh personal atau perorangan. Kemudian fatwa ini dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu jurisprudensi. Pengertian jurisprudensi ini berasal dari katanya sendiri. Kata jurisprudensi berasal dari bahasa Latin yaitu jurisprudentia, yang berarti pengetahuan hukum. Dalam bahasa Perancis disebut jurisprudence, yang berarti peradilan tetap atau hukum pengadilan. Dalam bahasa Inggris, istilah jurisprudensi ini biasa disebut dengan case law atau judge-made law. Dengan demikian, jurisprudensi memiliki pengertian sebagai sumber hukum formal atau keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diikuti atau dipergunakan oleh hakim berikutnya sebagai sumber hukum untuk memutuskan suatu perkara. Jurisprudensi sebagai sumber hukum. Jurisprudensi ini bisa menjadi sebuah sumber hukum apabila memiliki hukum tetap, dalam artian sudah menciptakan hukum tanpa memperhatikan apakah keputusan itu akan dilakukan atau akan diikuti oleh hakim setelahnya atau tidak. Kemudian dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di sini menjelaskan bahwa setiap seorang hakim memiliki kebebasan untuk melakukan ijtihad untuk menemukan hukumnya, sehingga hal itu memungkinkan adanya jurisprudensi yang terjadi. Asas-asas jurisprudensi. Asas-asas jurisprudensi terdapat dua macam, yaitu yang pertama asas precedens, yaitu hakim terikat dan tidak boleh menyimpang dari putusan-putusan hakim terdahulu atau hakim yang lebih tinggi atau sederajat dalam tingkatannya di perkara yang serupa. Kemudian yang kedua ada asas bebas,
yaitu hakim tidak terikat pada putusan-putusan hakim yang lebih tinggi ataupun sederajat dengan tingkatannya sendiri. Asas bebas ini dikenal di negara yang menggunakan sistem hukum Eropa kontinental seperti Belanda, Perancis, maupun jajahan Belanda dan Perancis seperti Inggris dan sebagainya. Jenis-jenis jurisprudensi. Dari jenis jurisprudensi ada 4 macam. Yang pertama yaitu jurisprudensi tetap, di mana putusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang serupa atau sama dan dijadikan dasar bagi pengadilan untuk memutus suatu perkara. Kemudian yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu putusan hakim terdahulu yang tidak dijadikan dasar dalam sebuah pengadilan. Yang ketiga, jurisprudensi semi yuridis, yaitu semua penetapan pengadilan berdasarkan permohonan seseorang yang berlaku khusus hanya kepada pemohon. Kemudian yang terakhir ada jurisprudensi administratif, di mana jurisprudensi ini adalah surat edaran bagi Mahkamah Agung yang hanya berlaku secara administratif dan mengikat intern dalam lingkup peradilan itu sendiri. Selanjutnya adalah konun. Konun itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama kanun, yang artinya undang-undang, peraturan, atau kitab undang-undang, hukum, dan kaidah. Adapun pengertian konun dalam Kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan, atau adat. Jadi kesimpulannya, pengertian konun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Di Indonesia, konun ini diberlakukan di daerah istimewa Nanggroe Aceh Darussalam. Lingkup konun. Konun di Indonesia terutama tercantum ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan konun di sini disamakan dengan kedudukan peraturan daerah, tetapi bukan berarti antara konun dan peraturan daerah adalah sama. Di Nanggroe Aceh Darussalam, DPR Aceh dapat mengesahkan konun tentang jinayah atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syariah. Hukum jinayah atau hukum pidana Islam juga sering disebut dengan jarimah. Di dalamnya terdapat kisos, diyat, hudud, kemudian membahas tentang pencurian, murtad, pemberontakan, dan dikenal juga dengan istilah takzir. Bentuk konun. Konun di sini bentuknya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konun yang secara umum, yaitu berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum seperti APBD, pajak, retribusi, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua ada konun khusus, yaitu konun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi hanya berlaku untuk daerah Aceh saja. Ini yang terakhir ada qadha. Pengertian qadha secara harfiah adalah menyelesaikan atau menunaikan. Dalam istilah lain, qadha ini juga disebut memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Dalam fikih qadha bermakna lembaga hukum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang untuk mengikutinya. Sehingga secara pengertiannya, qadha juga bisa berarti upaya mencari keadilan atau penyelesaian perkara hukum menurut peraturan dan lembaga tertentu dalam pengadilan. Hukum qadha. Kata qadha sendiri banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10, kemudian juga terdapat dalam Surat Al-Ma'idah ayat 45. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 ini memiliki arti bahwa barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ruang lingkup qadha. Ruang lingkup qadha atau hukum Islam ada dua macam. Yang pertama yaitu hablum minallah, adalah hubungan manusia dengan penciptanya atau kepada Allah, yaitu antara ibadah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa Ramadan, dan ibadah ghairu mahdhah seperti sedekah, kemudian puasa sunnah, dan lain-lain. Yang kedua ada hablum minannas, yaitu berhubungan dengan muamalah atau kegiatan sehari-hari dengan sesama makhluk seperti ahwalus syahsiyah atau hukum keluarga, kemudian
ahwalu madaniyah, hukum pemerintahan, jinayah, dan lain-lain. Terakhir, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak presentasi tentang fatwa dan jurisprudensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.